Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, apa kabar? Kembali lagi di channel sederhana kami di Kamil Channel. Pada video kali ini, kita akan mengetahui alasannya mengapa bukan Rasulullah yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membunuh Dajjal, mengapa harus Nabi Isa. Seperti apa penjelasannya? Berikut ini. Sebagai kaum muslim, sudah tidak asing lagi tentang kabar turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman. Menurut Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, bahwa pada hari kiamat Nabi Isa turun, untuk membunuh Dajjal telah disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, akan senantiasa ada segolongan dari umatku, yang berperang demi membela kebenaran sampai hari kiamat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, sampai kemudian turun Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Lalu pemimpin golongan yang berperang tersebut berkata kepada Nabi Isa, "Kemarilah, salatlah mengimami kami." "Tidak," jawab Nabi Isa, "sesungguhnya sebagian kalian adalah pemimpin atas sebagian yang lain." Sebagai penghormatan bagi umat ini. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Dan juga ada beberapa alasan mengapa harus Nabi Isa yang ditugaskan oleh Allah untuk membunuh Dajjal. Pertama, bangsa Yahudi dan Nasrani percaya bahwa Nabi Isa alaihissalam dibunuh dan disalib. Padahal pada faktanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit, lalu menggantikan seseorang yang mirip dengannya untuk dibunuh dan disalib. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan karena ucapan mereka orang-orang Yahudi, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah." Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Al-Quran Surah An-Nisa 157. Kedua, pada hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunjukkan sebuah kepalsuan dan dusta yang dibuat-buat oleh kaum Nasrani. Mereka menjual nama Allah terhadap Isa bin Maryam yang mereka katakan sebagai penebus dosa dan anak Tuhan. Sehingga kelak, kedatangan Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman akan mematahkan salib yang menjadi simbol kemusyrikan kaum Nasrani dan membunuh hewan babi yang mereka anggap halal. Tidak ada Nabi yang hidup antara masaku dan Isa. Sungguh, kelak ia akan turun, jika kalian melihatnya maka kenalilah. Ia adalah seorang laki-laki yang sedang, tidak tinggi dan tidak terlalu pendek, berkulit merah keputih-putihan. Beliau memakai di antara dua kain berwarna sedikit kuning. Seakan rambut kepala beliau menetes meski tidak basah. Beliau akan memerangi manusia hingga mereka masuk ke dalam Islam. Beliau akan menghancurkan salib, membunuh babi dan menghapus jizyah. Hadis riwayat Abu Daud. Ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunjukkan kepada orang yang membuat-buat agama, bahwa hanya agama Islamlah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sang Nabi diutus di setiap kaum untuk menyampaikan kebenaran Islam. Keempat, salah satu Nabi yang memiliki kedekatan khusus dengan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ialah Nabi Isa alaihissalam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sabdanya, "Aku adalah manusia yang paling dekat dengan Isa bin Maryam. Antara zaman kami berdua, tidak ada Nabi yang memisahkan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kelima, dalam Injil, jelas diterangkan bahwa Nabi Isa sangat memuliakan umat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam Al-Quran, demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil. Yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Quran Surah Al-Fat 29. Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar dijadikan dari umat terakhir zaman tersebut. Doa itu dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya, Nabi Isa alaihissalam diberikan umur yang panjang sampai beliau diturunkan ke bumi di akhir zaman nanti, untuk menerangkan bahwa agama Islam adalah ajaran yang murni. Baik, itulah beberapa alasan mengapa bukan Rasulullah yang ditugaskan untuk membunuh Dajjal, mengapa harus Nabi Isa alaihissalam. Baik, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua umat Islam.
Dan jangan lupa tonton terus video menarik lainnya di channel sederhana kami di Kamil Channel. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Karena itu gratis. Terima kasih.